rasane legi. Surabaya Wani iku identitasku, NKRI sudah pasti harga mati. Semangat kebangsaan harus selalu dijaga. Montor muluk pilote ganteng, ojo mung umuk, ayo kerja bareng. Ana prawan ayu sing meraati, sapa wonge sing ora pengin ngrabi. Ojo sampe ketun ayu padha wani, njaga kedaulatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobas, Ngobrol Kebangsaan bersama saya Aldena Aulia Pramesti Harnowo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tentunya saya ditemani oleh Mbak. Saya Desi Puspa Anggraini, saya alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Oke, selamat pagi Mbak Desi. Pagi Aldena, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Desi baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, nah Mbak, di kesempatan ngobas kita kali ini tuh kita udah kedatangan narasumber hebat ini Mbak. Ini dari kalangan Universitas Airlangga juga nih Mbak. Kira-kira siapa ya? Wah, siapa? Langsung aja kita ke narasumbernya aja gimana? Iya, kita kenalan dulu gitu Boleh, mungkin ya Mbak ya. Oke, selamat pagi Bapak Purnawan. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya, baik. Alhamdulillah. Sehat luar biasa ya Pak ya. Ini Pak Purnawan ini semangat sekali ya ini. Iya, gimana Pak? Apa cuaca hari ini Pak? Sangat cerah ya? Hari ini panas. Panas. Cerah gitu ya. Cerah. Tetapi kita tetap harus semangat dan optimis dengan cuaca panas itu. Siapa? Tetap membara gitu Tetap ya Pak ya. membara. Meskipun Semangat membara panas. sebagai arek Surabaya. Ya betul. Arek-arek Surabaya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ini ya Pak ya, mungkin di sini Pak Purnawan bisa menjelaskan sedikit kesibukannya Pak Purnawan sekarang? Ya, saya kesibukan sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya, tepatnya di Prodi Ilmu Sejarah. Di samping itu, saya mendapat tugas tambah sebagai dekan di Fakultas Ilmu Budaya. Ya. Dan tentu saja karena saya seorang sejarawan, maka kegiatan sehari-hari adalah menulis dan meneliti. Ya. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sejarawan, dosen, dan juga dekan. Iya ini dekan Fakultas Pak Budaya. Purnawan. Akrab dipanggil siapa Pak biasanya sehari-hari? Saya biasanya dipanggil Pak Pur. Ya. Oke, ini berarti kita izin untuk memanggil Pak Pur juga Boleh, nih ya Pak. boleh, ya. Oke, Pak sebelum kita ngobrol lagi gini ya Pak ya, Bapak berkenan atau tidak untuk kita ajak jargon gitu Pak? Jadi Oh, di boleh. Ngobas ini ada Kita ada jargonnya Oke, Pak, ya, biar jargonnya. lebih semangat Pak. Baik, ya. Boleh, jadi untuk jargonnya ketika nanti saya bilang Ngobas, jawabnya apapun dibahas sampai tuntas Oke. gitu. Dengan gerakan ya Pak ya. Apapun dibahas Sampai tuntas. Mantap, ya. Ayo kita coba Kita dulu. coba. Atau langsung praktek nih. Oh langsung Ya. praktek, itu Langsung sebenarnya Pak praktek Pur ini aja. udah semangat. Ayo kita coba ya Pak. Ngobas, Apapun dibahas sampai tuntas. Langsung Luar biasa. bisa loh Pak Pur ini. Keren Terima banget. kasih Ya, Bapak. ya. Oke Pak, ya ini kita ngobrolin tentang Sumpah Pemuda gitu ya Pak, tentang pemuda gitu. Tapi sebelumnya kita throwback ke belakang sebentar ya Ya. Pak ya, mengenai kita berbicara mengenai Hari Pahlawan, mengenai 10 November gitu ya Ya. Pak ya. Nah di 10 November, peringatan 10 November ini tuh kan untuk memperingati pertempuran yang dulunya itu di Surabaya tuh ya Pak, Ya. yang terjadi secara tragis juga pada tahun 1945. Nah pada saat itu juga para pejuang itu kan tidak memiliki senjata khusus ya Pak, senjata Ya. yang ibaratnya tuh senjata yang api. lebih untuk melawan musuhnya gitu. Namun mereka mempunyai semangat yang tinggi itu Pak Ya. untuk membela negara kita. Nah dari Pak Pur sendiri nih ya Pak ya, bagaimana sih Pak Pur untuk memaknai Hari Pahlawan sendiri gitu Pak?
Ya, kalau kita mengacu kepada makna Hari Pahlawan, ya, karena ini mengacu pada peristiwa bersejarah di kota Surabaya, pertempuran 10 November tahun 1945. Sebenarnya intinya bahwa pada saat pertempuran itu hampir semua unsur masyarakat di kota Surabaya itu ikut berjuang. Dari mulai golongan bawah, para tukang becak, penjual sate, penjual soto, wah itu bertempur habis-habisan di kota Surabaya. Nah itu yang kemudian oleh pemerintah itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Artinya apa? Bahwa di sana itu ada semangat masyarakat Surabaya itu apapun yang mereka miliki dan apapun profesi mereka sama-sama bahu-membahu untuk mengusir penjajah pada saat itu. Itu yang kemudian momen itulah yang kemudian dijadikan Hari Pahlawan gitu. Nah karena sudah dijadikan Hari Pahlawan, tentu saja kita sebagai generasi muda, saya masih muda loh ya. Walaupun umurnya sudah 51, tapi muda. Masih terlihat seperti 30 tahun. Betul. Semangatnya semangat pemuda. Ya karena kita semua itu adalah generasi muda, tentu saja kita harus mengambil hikmah, mengambil pelajaran gitu ya dari sejarah yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Artinya apa? Bahwa ke depan kita semua harus terus mengambil pelajaran itu, bagaimana kita berkorban tanpa pamrih ya demi sesuatu yang sedang diperjuangkan gitu. Artinya apa? Ya semua dari kita itu bisa menjadi pahlawan. Ya. Tinggal kita melihat konteksnya saja, di mana konteks itu seperti apa gitu. Dan pada saat apa semangat itu diimplementasikan oleh kita semua gitu. Intinya itu sebenarnya ya. Ngomong-ngomong tentang ini ya Pak, kita harus berjuang tanpa pamrih ya Pak ya. Ini kan kita sebagai remaja sekarang kan tantangannya semakin banyak ya Pak, dari segi teknologi dan lain-lain gitu. Nah menurut Bapak sendiri nih Pak, dari mahasiswa UNAIR itu apakah mereka tuh sudah menerapkan hal tersebut Pak? Kita bekerja secara tanpa pamrih gitu. Karena saya sendiri merasa itu untuk bekerja tanpa pamrih di kalangan lingkungan saya sendiri tuh sangat jarang ditemukan Pak. Nah kalau kita ini masih mahasiswa ya, sepanjang misalnya kita belajar dengan sungguh-sungguh, memperoleh atau berupaya memperoleh nilai dengan semaksimal mungkin, terus pada saat ujian tidak nyontek ya, itu bagian dari implementasi berjuang tanpa pamrih itu gitu ya. Artinya semangat kepahlawanan di mana kita ingin berusaha memperoleh sesuatu dengan cara jujur, dengan cara ikhlas, dengan cara semangat, dengan berjuang maksimal. Nah, itu adalah bagian dari nilai-nilai kepahlawanan itu. Nah, bagaimana implementasinya sebagai mahasiswa? Banyak. Diberi tugas oleh dosennya, langsung dikerjakan gitu ya. Dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dengan tanpa tidur. Sulit itu kayaknya Pak. Artinya kita sudah memperlihatkan sebuah perjuangan, sebuah usaha yang maksimal, apalagi nanti akan bahwa perjuangan itu dalam rangka mengimplementasikan karena jiwa muda misalnya, ya itu tentu saja itu adalah bagian dari kepahlawanan itu. Nah, apalagi setelah lulus misalnya kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh menerapkan prinsip kejujuran, anti korupsi, wah itu kepahlawanan. Apalagi misalnya di dalam kantor yang sistemnya kurang baik, kemudian nanti berhasil untuk mengubah sistem yang ada di kantor itu menjadi lebih baik, nah itu dia akan menjadi pahlawan. Ya. Tapi ada yang menarik loh dari peristiwa 10 November ini Pak, yang sampai sekarang itu diabadikan jadi monumen bukan Pak, bambu runcing. Oh iya, bambu runcing. Yang sampai sekarang diabadikan jadi monumen bambu runcing, yang mana kan waktu itu arek-arek Surabaya atau
masyarakat yang ada di Surabaya itu kan menggunakan senjata bambu runcing gitu Ya. loh Pak. Senjata yang ada, yang mana itu berbeda atau mungkin yang misalnya dari tentara atau pasukan Inggris menggunakan senjata api yang luar biasa, yang besar, yang banyak. Tapi masyarakat Surabaya, arek-arek Surabaya itu pakai ini loh, Bambu runcing, runcing. Ya. luar biasa. Itu gimana Bapak? Yaitu menunjukkan bahwa di balik bambu runcing yang sangat sederhana itu, Iya, itu ada semangat yang luar biasa, ada energi yang luar biasa. Artinya masyarakat Surabaya itu menggunakan prinsip tidak ada rotan, akar pun jadi. Yang penting fungsinya. Iya, betul. Artinya apa? Karena senjata kita terbatas, ya memang ada yang sudah menggunakan senjata yang modern, ya rampasan dari Jepang misalnya. Iya. Tapi kan terbatas. Iya. Sementara untuk mengusir Inggris ini Musuhnya dibutuhkan senjata yang banyak, karena adanya bambu ya pakai bambu, Yang diruncingi digunakan gitu, kemudian dijadikan senjata. Senjata. Walaupun sederhana, karena senjata ini adalah, atau dibalik senjata ini ada kekuatan, ada semangat, ya, ada prinsip yang luar biasa untuk mengusir penjajah, maka walaupun senjata itu sederhana, ya akhirnya jadi senjata yang ampuh juga untuk mengusir penjajah pada saat itu, ya. Nah, itu juga bisa kita kita refleksikan pada masa sekarang. Artinya kalau kita itu berasal dari keluarga yang misalnya kurang mampu, yang fasilitas kita itu misalnya serba terbatas gitu ya, kita jangan menyerah gitu ya. Yang penting di balik fasilitas yang terbatas itu, di balik kondisi misalnya ekonomi orang tua yang serba terbatas, harus ada semangat. Insya Allah kalau semua ada semangat, di sana itu ada ada api yang berkobar gitu ya, untuk menyelesaikan pekerjaan, insya Allah semua akan bisa diatasi. Ya seperti itu tadi para pejuang di Surabaya yang menggunakan bambu runcing, ya, akhirnya toh bisa berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia ini, dengan alat yang sangat sederhana. Bayangkan kalau kita itu waktu itu ketika mengusir penjajah kita berpikir, wah kita harus cari senjata dulu yang modern. Wah, kita nggak berjuang itu. Selak di ini ya. Keburu ditembak dor. Ditembak mati oleh Inggris ya pada waktu itu, dan Belanda itu ya. Iya. Saya kira begitu. Jadi yang terpenting itu semangat ya. Meskipun sumber daya yang kita miliki itu terbatas, tapi yang penting itu adalah semangat dan juga ide kreatif. Betul itu sekali, tadi ya Pak ya. iya. Jadi kreatif itu udah dari zaman dulu sampai sekarang harus tetap diterapkan. Iya, karena kreativitas itu menjadi salah satu cara mengatasi persoalan. Kalau kita menghadapi persoalan tapi pikiran kita tidak kreatif, maka problem atau persoalan itu akan tetap menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah masalah gitu ya. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi berbagai persoalan, kemudian pikiran kita itu bermain ya, mencari berbagai inovasi, artinya kita itu kreatif, punya ide, maka insya Allah berbagai problem itu akan segera bisa kita atasi. Ya. Gitu. Oke, Mbak. Tadi itu kan kita sempat tadi Mbak Desi bilang kan adanya yang monumen bambu runcing itu ya, Pak. Ya. Jadi saya ini ada sedikit pertanyaan ini, Pak. Ya. Sebetulnya, Pak, sepenting apa sih kita membangun sebuah monumen untuk mengenang jasa para pahlawan? Karena kan monumen sudah dibangun sebegitu megah, tapi cuma hanya ya sekedar monumen. Iya gitu, Pak, tanpa kita mengimplementasikan nilai-nilainya gitu. Sebenarnya yang paling penting itu bukan monumennya itu ya, dalam arti fisik gitu ya. Tapi monumen itu memang simbol bahwa telah terjadi kejadian perang misalnya 10 November, maka dibangun monumen bambu runcing, monumen Tugu Pahlawan. Kemudian ada di Jakarta ada monumen nasional gitu ya. Itu kan penanda-penanda, simbol-simbol bahwa rakyat ini dulu bahu-membahu bekerja sama, berjuang dalam rangka untuk mengusir penjajah. Tapi sebenarnya yang paling penting dalam memperingati berbagai peristiwa bersejarah itu adalah kita mengambil hikmah ya dari setiap peristiwa itu. Walaupun misalnya kita tidak membangun monumen, tetapi kita tetap mengingat
berbagai peristiwa apa yang ada di balik peristiwa pada saat itu, dan bagaimana kita mengimplementasikan hikmah itu pada masa sekarang, ya tentu saja akan jauh lebih bermakna daripada kita membangun monumen tetapi kemudian dilupakan terkait dengan peristiwa itu sendiri. Betul. Di Surabaya ini banyak loh monumen, Iya. Museum juga banyak. Pak. museum banyak. Nah, tetapi bukan itu ya. Kalau oke, kita butuh museum, kita butuh bambu runcing untuk monumen itu, butuh Tugu Pahlawan, butuh monumen pejuang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai peristiwa yang dimonumenkan itu, gitu ya. Monumen itu simbol saja. Sebagai simbol. Tapi bagaimana kita sekarang, generasi yang akan datang itu mengambil berbagai pelajaran agar misalnya kita bisa, kalau misalnya peristiwa yang dimonumenkan itu adalah peristiwa yang kurang bagus misalnya, kita harus bisa mengambil hikmah agar ke depan tidak ada kejadian semacam itu lagi. Di Jakarta misalnya ada monumen G30 PKI. Ya. Apa maknanya? Ya bukan monumennya itu yang kita hanya sekedar lihat ya, tetapi bagaimana agar peristiwa semacam pemberontakan yang terjadi pada tahun 65 itu tidak terjadi lagi. Kita sebagai generasi muda harus bisa mengatasi berbagai persoalan yang kemudian pada saat itu berujung pada pemberontakan itu. Ya sama dengan misalnya monumen 10 November atau monumen bambu runcing. Kan prinsipnya bahwa suatu saat kalau nanti kita dijajah lagi, kita harus memiliki semangat yang sama. Memiliki cita-cita yang sama agar kita bisa mengusir penjajah itu. Itu sebenarnya yang paling penting di balik monumen-monumen yang banyak dibangun itu. Iya, banyak sekali ya Mbak Edi. Oh banyak sekali, puluhan kalau di Surabaya. Iya, hanya di Surabaya itu ya Pak ya, belum Kalau di se Indonesia kota-kota itu ya ratusan ribu lain. itu Berarti itu monumen. banyak sekali perjuangan ya Pak ya. Betul, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa pejuang. Ya, Bahwa ketika ada tantangan yang datang kepada kita, ketika ada ancaman yang mengancam bangsa ini, rakyat Indonesia itu bahu-membahu mengatasi, menghadapi setiap tantangan itu. Setiap ancaman itu gitu, agar jangan sampai kita sebagai sebuah bangsa itu runtuh hanya gara-gara kita tidak siap gitu ya. Itu adalah dibalik monumen-monumen yang telah didirikan dalam jumlah banyak sekali. Gitu. Tapi fungsi di samping itu juga sebagai fungsi memori kolektif dari masyarakat, Pak, keberadaan monumen Ya tersebut. betul ya. Iya. Ya artinya agar kita itu selalu ingat, Betul. agar memori kolektif kita selalu Terbangun dan terjaga. terbangun bahwa dulu ini ada peristiwa semacam ini yang menyebabkan kita sebagai sebuah bangsa itu semacam ini. Dulu ada serangan Inggris yang kalau kita tidak atasi bersama maka bisa menghancur leburkan eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia misalnya. Nah itu yang pesan-pesan yang muncul di dalam berbagai monumen itu. Ya.